Shalom, salam sehat untuk kita semua. Semoga saudara-saudara tetap sehat dalam lindungan kasih Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Bapa di sorga, dalam Yesus Kristus terpuji termulia Engkau Tuhan, yang sudah memberkati kami, memberikan kami kesehatan hingga hari ini. Tuhan, kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami mohon Engkau memberkati kami, sehingga firman-Mu dapat meneguhkan iman percaya kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita renungkan pada hari ini tertulis di dalam Injil Markus 8. Markus 8 ayat 31 sampai 38. Markus 8 ayat 31 sampai 38. Demikian firman Tuhan. Pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya ia memarahi Petrus, katanya, "Penyalah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu, apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikat kudus." Amin. Demikian firman Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, tema firman Tuhan hari ini mengikut Kristus. Mengikut Kristus, ada harga yang harus dibayar. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, ada sisi lain yang tidak boleh kita abaikan dalam pengiringan kepada Tuhan, yaitu salib bagi orang percaya. Salib bagi orang percaya itu tidak boleh diabaikan. Gereja Tuhan tidak boleh lupa memberitakan tentang salib Kristus. Datang kepada Tuhan untuk meminta berkat dan kelimpahan tidaklah salah. Tetapi kalau selama bertahun-tahun menjadi Kristen, hanya itu yang kita lakukan, tanpa pernah mau mengerti bahwa terkadang Tuhan mengizinkan ujian dan penderitaan terjadi dalam kehidupan kita. Sampai kapanpun kita tidak akan pernah menjadi seorang Kristen yang dewasa. Karena ujian dan penderitaan adalah bagian dari proses pembentukan Tuhan. Namun kita percaya bahwa dalam segala perkara Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Jadi kita dalam kondisi diberkati atau belum diberkati, disembuhkan atau belum disembuhkan, dan sebagainya harus tetap bersungguh-sungguh di dalam mengiring Tuhan. Pemazmur mengatakan kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Dalam Mazmur 34 ayat 20. Nah, ini menunjukkan bahwa percaya kepada Tuhan Yesus bukanlah berarti bebas dari masalah. Percaya kepada Tuhan itu bukan berarti kita terbebas dari masalah. Persoalan tetap ada. Tetapi berbeda ketika kita memiliki Tuhan Yesus, karena Dia akan selalu menopang, menguatkan, dan memberikan jalan keluar bagi kita. Di situ bedanya, saudara-saudara.
Nah, kekristenan tak dapat dipisahkan dari penyangkalan diri dan pikul salib. Apa maksudnya? Penyangkalan diri berarti harus menyalibkan segala keinginan daging kita. Rela meninggalkan keinginan daging, meninggalkan dosa, dan berkomitmen untuk hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Memikul salib berarti harus rela dibenci dan dimusuhi oleh dunia ini karena nama Yesus. Bahkan dikatakan, siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Dalam Markus 8 ayat 35 yang kita baca tadi. Jadi mengikut Kristus itu benar-benar membutuhkan komitmen yang tinggi. Tidak boleh setengah-setengah. Memikul salib juga berarti mengalami penderitaan karena namanya. Jadi memikul salib di dalam mengikut Kristus itu tidak dapat dipisahkan. Ada salib yang harus kita pikul. Itu sebabnya dikatakan tadi, menjadi orang Kristen itu bukan berarti masalah tidak ada. Tetap ada masalah, ada salib yang harus kita pikul. Namun sebagai orang percaya, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, dia akan turut bekerja dalam segala salib yang kita pikul. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Oleh karena kepercayaan kita itu kepada Yesus, bisa saja kita dianiaya. Ini bagian dari memikul salib. Tapi kita berbahagia karena kitalah yang akan mempunyai kerajaan surga. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, mari kita mengikut Kristus. Menyangkal diri kita. Menyangkal keinginan daging kita di dalam mengikut Kristus. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang penuh kasih dalam Yesus Kristus, terima kasih firman-Mu telah kami dengar. Ajar kami Tuhan, supaya kami benar-benar menjadi pengikut Kristus. Dalam Yesus kami berdoa. Amin.